pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kan Bang, kita Iya, Kak. sapa adik-adik dulu ya. Iya, Kak. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, kakak sapa ya. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kan Bang Patrick sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Iya, Kak. Sambil kita bernyanyi Bapa Engkau Baik. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah kami, kiranya Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, agar ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kedua orang tua kami, berikan mereka rezeki, kesehatan, serta umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, Bang Patrick, Iya, Kak Nomi. kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena puji Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena puji Tuhan. Adik-adik di rumah pasti masih semangat kan? Nah, agar lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Hompila Hompimpa. Adik-adik di rumah silakan bangkit berdiri dan cari pasangannya.
mendengarkan ayat hafalan, kita bernyanyi Pure, pure, pure. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sorta. Hari ini Kak Sorta mau nambah satu lagi ayat hafalan buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita ambil Alkitab kita buka dari Matius 10 ayat 32. Kita baca dari alamat, isi kembali ke alamat. 2-3 Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32. Sekali lagi kita baca dari alamat, isi kembali ke alamat. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32. Nah, Kak Sorta punya gerakannya supaya adik-adik di rumah lebih gampang menghafalnya. Adik-adik lihat, nanti ikuti di rumah, kita ucapkan dari alamat, isi kembali ke alamat. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32. Kita ulangi, kita ucapkan, dan adik-adik ikuti gerakan kakak tadi dari alamat, isi kembali ke alamat. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 32. Sekian dari ayat hafalan. Shalom. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 569 ayat 1.
puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 207 ayat 1.
turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari UND nomor 669 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa bersama.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bernyanyi haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas waktu yang telah Kau berikan untuk kami. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati firman yang Kau berikan, jagai hati dan pikiran kami agar firman yang Kau berikan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termuliakan nama-Mu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, semangatnya ditahan dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Abang Ogi mau ajak adik-adik untuk bermain satu permainan. Permainannya ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu permainan tebak-tebakan. Tapi biasanya kan kita tebak-tebakan itu nama-nama tokoh Alkitab, nama-nama tumbuhan, nama-nama hewan, nama-nama orang-orang terkenal di dunia.
Tapi hari ini Bang Ogi mau ajak adik-adik untuk bermain tebak-tebakan, yaitu tebak-tebakan guru sekolah minggu. Nah, kita kan udah sering ini, adik-adik kan udah sering ini jumpa sama abang kakak guru sekolah minggunya. Sekarang Abang Ogi mau tes dulu, sudah kenal nggak ya? Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang bakalan Abang Ogi kasih, kira-kira sudah kenal nggak sama abang dan kakak guru sekolah minggunya? Abang Ogi bakalan punya 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 3 petunjuk. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, guru sekolah minggu ini laki-laki. Sudah dapat belum? Tentu belum kan? Karena banyak abang-abang guru sekolah minggunya. Petunjuk kedua, abang ini biasanya dia bawa kereta warna biru. Kenal nggak siapa? Perhatikan nggak kalau abangnya bawa kereta? Nggak kenal juga. Nah, biasanya abang ini bawa kereta warna biru. Petunjuk ketiga, petunjuk terakhir. Ini harus sudah kenal ya, kalau adik-adik rajin sekolah minggu pasti harusnya sudah kenal. Abang ini dia agak sedikit lebih pendek daripada abang-abang guru sekolah minggu lainnya. Dan dapat nggak siapa kira-kira? Iya benar, yaitu Bang Rifai Simangunso. Pertanyaan kedua nih. Guru sekolah minggu ini perempuan. Wahyu, kira-kira siapa ya guru sekolah minggu perempuan? Tentunya banyak sekali kan. Petunjuk kedua, kakak ini punya adik yang juga guru sekolah minggu. Dan apa kira? Tahu nggak siapa yang kakak-kakak guru sekolah minggu punya adik guru sekolah minggu? Abang pikir ada beberapa orang ya yang seperti itu. Petunjuk ketiga, kakak ini cabi. Kakak ini cabi. Kira-kira tahu nggak siapa kakak guru sekolah minggunya? Iya benar, kakak guru sekolah minggunya adalah Kak Bella. Ya, soal ketiga ini gampang. Ini soal paling gampang. Semua adik-adik pasti kenal. Guru sekolah minggu ini laki-laki. Petunjuk kedua, guru sekolah minggu ini ganteng. Petunjuk ketiga, guru sekolah minggu ini baik dan cakep. Kira-kira dapat nggak siapa guru sekolah minggunya? Laki-laki, ganteng, baik, cakep. Dapat nggak kira-kira siapa? Jawabannya adalah Bang, bukan Bang Yone, salah. Bang Ogi. Dapat? Iya, udah. Sekarang permainan udah selesai, sederhana saja. Kalau adik-adik bisa menebak 3 guru abang kakak guru sekolah minggu tadi, berarti adik-adik artinya anak-anak yang memperhatikan lingkungannya, kenal kakak abang guru sekolah minggunya, mengenal lingkungannya. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini nggak jauh beda sama permainan yang udah Abang Ogi mainkan tadi, yaitu mengenal akan seseorang. Nah, semuanya buka Alkitabnya dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8, Markus itu perjanjian baru. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Untuk adik-adik yang udah bisa baca, kita baca sama-sama nanti ya. Untuk yang belum bisa baca, silakan minta bantuan orang tuanya. Karena ayatnya cuma sedikit, biar Abang Ogi yang baca untuk kita semua. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, adik-adik, Abang Ogi punya video nih untuk kita hari ini supaya adik-adik bisa mengerti tentang apa firman Tuhan kita hari ini. Kita tonton sama-sama ya. Rupanya videonya rusak adik-adik. Kita nggak punya internet. Abang Ogi lupa download videonya. Jadi firman Tuhan hari ini biar Abang Ogi aja yang ceritakan ya. Lebih enak juga ya kan kalau Abang Ogi yang ceritakan. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapakah dia.
Kira-kira adik-adik, apabila kita ada di posisi murid-muridnya, terus kita ditanya ini, padahal kita udah sering ikut sama Tuhan Yesus khotbah di mana-mana. Terus kita ditanya, murid-muridku, menurutmu siapakah aku? Apakah kita bingung mau jawab apa adik-adik? Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus kan bertanya nih, murid-muridku, menurutmu dan kata orang-orang, siapakah aku? Lantas murid-muridnya menjawab adik-adik, Tuhan, ada yang mengatakan engkau Elia. Elia itu adalah seorang nabi dari perjanjian lama yang naik ke surga. Lalu muridnya menjawab kembali, ada juga yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Nah, masih ingat gak siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang menyediakan jalan bagi Tuhan, yang membaptis di sungai Yordan. Nah, murid-muridnya juga menjawab, ada juga guru yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu dari para nabi. Nah, setelah mendengarkan pernyataan dari murid-muridnya tadi, Tuhan Yesus kembali bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Lalu adik-adik dengan lantang lalu maju ke depan, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, kata Simon Petrus. Nah, adik-adik, dari tindakan Simon Petrus itu kita bisa menilai bahwa Petrus tidak hanya tahu siapa itu Tuhan Yesus, tapi dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dia sudah mengikuti Tuhan Yesus kemanapun, dia sudah berpelayanan bersama Tuhan Yesus. Akhirnya dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, yaitu penembus dosanya adik-adik. Nah, namun di ayat 30 ada satu ayat yang membuat kita berpikir nih. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kira-kira adik-adik, apa yang maksud Tuhan Yesus berkata itu? Dia sudah tahu bahwa murid-muridnya mengetahui bahwa dia adalah Mesias. Tapi dia berkata, murid-muridku, gak usahlah bilang ke siapa-siapa kalau aku Mesias ya. Kira-kira seperti itu yang dibilang Tuhan Yesus. Kira-kira maksudnya apa ya Bang Ogi? Maksudnya adik-adik, Tuhan Yesus ingin orang lain, manusia-manusia lain yang mengikuti dia tahu dan mengenal Tuhan Yesus berdasarkan pribadinya sendiri dan bukan karena perkataan orang lain. Tuhan Yesus ingin kita juga, anak-anak Tuhan yang ada sekarang, mengenal Tuhan melalui kita sendiri, bukan karena disuruh siapapun. Tuhan pengen kita ke gereja karena memang pengen ini. Aku mendengar firman Tuhan, aku pengen memuji nama Tuhan, bukan karena disuruh mama sama papa. Jadi Tuhan pengen kita mengenal Tuhan Yesus, tahu siapa Tuhan Yesus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias untuk kita semua. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik bisa tahu dan mengenal Tuhan Yesus melalui rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa. Apalagi di tengah-tengah keadaan kita sekarang, adik-adik harus kuat berdoa loh. Jangan hanya kuat minum vitamin, tapi tetap juga harus kuat berdoa. Dan juga adik-adik juga harus tetap semangat ibadahnya. Itu yang menunjukkan nanti walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita tahu dan mengenal Tuhan Yesus sehingga kita tetap rindu akan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, Abang Ogi punya satu ayat. Semuanya buka dulu Alkitabnya dari Roma 10 ayat 9. Roma masih di perjanjian baru ya. Roma 10 ayat 9. Sekarang semuanya baca, siapa yang udah bisa baca Alkitabnya dengan suara yang kuat dan lantang ya. Kita sama-sama membaca. Abang Ogi hitung. Roma 10 ayat 9. Kita baca dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kurang semangat. Supaya dengar lagi semua orang di sekitar adik-adik bahwa adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, bahwa adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Kita baca sekali lagi ya, suaranya lebih kuat. Kita baca dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya.
Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat mengikuti ibadah online selanjutnya sampai nanti kita bisa kembali berkumpul di gereja. Demikian firman Tuhan, kita satukan nanti kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat Tuhan yang kami terima. Dari bangun pagi tadi Tuhan hingga sekarang kami masih bisa merasakan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang mengenal akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom.